Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Oke teman-teman, hari ini saya sudah bersama dua beliau ini. Kita akan membahas tentang Kleles tempo dulu sesuai dengan janji saya di episode yang pertama, yaitu tentang perbedaan Kleles zaman dulu dengan zaman sekarang, zaman milenial lah, kurang lebih seperti itu. Nah, namun sekarang saya akan membahas Kleles yang di belakang ini. Klelesnya keren. Keren banget, bukan banget ya, keren bingit. Oke, kita langsung aja ajak ngobrol-ngobrol dua beliau ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Pak Haji? Pada saya. Pada saya. Iya, Ini kalau boleh tahu, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu, saya pun juga nggak tahu namanya siapa. Kalau boleh tahu, kenalkan Pak Haji, namanya siapa Pak Haji? Nama saya Bapak Haji Sahirun. Bapak Haji Sahirun. Sahirun, iya. Panggilannya Pak Haji, Sahirun. Iya. Bukan Pak Sirun atau Iya tepat. Iya, Sirun Pak. Haji Sirun aja ya. Iya. Oke. Kalau di sebelah kiri saya? Saya Muhammad Rudin. Muhammad Rudil. Panggilannya? Rudil ya, bukan Rudal ya. Karena mirip Rudil dengan Rudal, tipis banget tuh. Bapak Rudil. Ya. Ini Bapak Rudil kalau di desa Langsar ini seperangkat desa kayaknya nih ya. Katanya nih. Iya. Bener enggak? Benar. Pak Klebun. Bukan. Oh, bukan. Ya. Ini perangkat desa sebagai apa di Kepala dusun. Oh, kepala dusun. Oke. Kalau Pak Haji sendiri sebagai apa nih Pak Haji? Sebagai berikut atau gimana? Berikut. Iya. Sebagai pemilik dari Bapak. Kleles. Nah, iya, Kleles dari Kleles, belakang. iya. Oke, siapa namanya Pak Sirun ya? Iya, Pak Sirun. Abah Sirun. Iya. Mau nanya-nanya nih tentang ini, kalau boleh tahu, ini Kleles masuk kuno ya Pak? Kuno Pak. Iya kuno Pak. Kuno. Iya kuno. Ini nggak usah ngetril gitu Pak. Saya cuma nanya. Ini kunonya kalau Pak Abah Sirun bilang ini kuno. Ini dibuatnya tahun berapa sih Pak? Tahun 75 Pak. 1975. Iya. 75 Pak. Berarti sudah berapa tahun ya? Hitung sendiri ya teman-teman ya. Jadi Kleles ini sudah ada sejak tahun 1975 dan sampai sekarang masih terawat nih Pak ya? Iya terawat Pak. Sampai tahun 2020 sekarang Pak. 2021 Pak. 21 iya, 21 iya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini Pak, kalau boleh saya tahu membicarakan masalah Kleles ini. Ini Bapak sendiri yang buat atau ini warisan dari orang tua? Dari Mbak Abah Sirun. Iya, dari orang tua Pak. Oh, ini warisan berarti? Warisan Pak saya Pak. Saya warisan dari orang tua Pak. Waktu Pak Sirun tahu Kleles ini, waktu itu Abah Sirun tahunya umur berapa tuh waktu itu Pak? Saya umur sekitar dari 57 Pak. 57? Iya, 57 Pak. 57. Lahirnya Pak Sahirun. Oh, lahirnya 1957. Umur saya Pak. Oh, 57. Iya, 57 Pak. Oh, udah lama juga ya Mas teman-teman ya. Nah, ini Pak Sirun. Masih membicarakan tentang Kleles. Iya. Ini dulunya kan dipakai untuk karapan kan? Iya. Untuk karapan sapi yang untuk cepet-cepetan nih ceritanya. Kabetonan Pak. Pernah dipakai? Buat pakai Pak kabetonan dulu tau Pak. Oh gitu. Nah, kenapa sekarang kok sudah sejak tahun berapa nih Pak tidak dipakai lagi sehingga pindah ke Kleles yang bambu Pak Abah Sirun? Dari sampai 80 Pak. Tahun 80-an. 80-an Pak. Jadi tahun 80-an dipakai Pak. Oh, masih dipakai? Dipakai Pak, iya. Setelah tahun 80-an, Kleles ini sudah tidak dipakai kembali. Itulah untuk karapan sapi. Iya. Oh gitu. Nah, membicarakan ini tidak dipakai. Kenapa sih Pak kok nggak pakai yang ini? Kenapa kok mereka sekarang pilih yang bambu? Oh, tahu nggak Pak alasannya kenapa? Iya, alasannya tak make dari bambu Pak. Pak, berat mungkin ya? Iya berat Pak, berat. Oh berat, gitu. Jadi alasan para pengerap teman-teman kenapa mereka tidak menggunakan Kleles ini lagi
dikarenakan memang dari kelelesnya aja sudah berat. Kemudian zaman sekarang banyak sapi yang tidak sebesar-besar dulu Pak ya. Iya Pak. Gitu ya. Jadi mereka memilihnya sekarang ini pakai yang bambu, yang lebih ringan, Iya. lebih lentur. Iya. Nah, kita pindah ke Pak Rudel. Pak Rudel. Pak Rudel. Iya. Untuk masalah pemakaian tentang keleles ini masih dipakai nggak? Kan ini udah nggak dipakai lagi, tapi ini masih terawat. Apakah ada event-event tertentu akan dipakai pada acara-acara tertentu atau hanya untuk hiasan atau gimana? Oh iya, sebelumnya setahu saya memang tradisi masyarakat Kecamatan Soronggi khususnya Langsar, memang karapan sapi yang saya tahu itu karapan sapi tangke, artinya karapan sapi hias. Jadi sebelum itu mungkin memang ada karapan sapi yang dipacu atau diadu. Diadu kecepatannya. Ternyata setelah beberapa tahun, sekitar tahun 80-an, ya alasannya mengingat karena dipacu itu terlalu berat kalau memakai kayu. Akhirnya untuk karapan sapi pacuan itu pakai bambu untuk lebih ringan. Dan kemudian kaleles yang pakai kayu seperti ini tetap digunakan sebagai tradisi dan budaya yang dipakai sampai sekarang karapan sapi hias. Sapi tangke. Oh gitu. Jadi, tetap dipakai. Tetap dipakai ya sampai sebenarnya. sekarang. Bahkan memang sudah membudaya dan menjadi tradisi Mas di sini. Setiap tahun. Setiap tahun. Itu tiap bulan apa sih? Biasanya dimulai musim kemarau antara bulan Agustus ke belakang sampai Desember. Dari mulai di antara Agustus Di sampai antara Desember Agustus itu ya. Sampai Desember ya. Akan ada kerapan sapi hias ya. Hias ya. Jadi cuman diarak. Diarak. Kemudian sebenarnya bukan hanya diarak loh Mas. Kerapan sapi hias itu identik dengan pameran lah istilahnya. Semacam ini ya, catwalk atau model mungkin ya. Iya. Jadi sapi yang didandani itu, yang yang diarah, yang diarah itu bukan karena sapinya itu besar, bukan sapinya itu gimana atau kualitasnya gimana. Itu yang dilihat adalah nomor satu didandani, satu. Yang kedua kualitas sapi, artinya bodinya sapi. Kalau bentuknya sapi bagus itu mungkin proporsional lah gitu ya. Iya. Dari mungkin kepala, itu, perut, mungkin juga kaki. Mungkin itu yang bisa dinilai oleh masyarakat, sekalipun ini memang tidak artinya nggak ada juri Mas. Cuma pameran saja. Tapi ini sudah menjadi tradisi, dan sebenarnya tradisi ini setahu saya memang sudah setiap tahun terlaksana, dan tempatnya pun ini tertentu. Karena di sini pertaniannya itu tak ada hujan. Nah kemungkinan kenapa dilaksanakan pada musim kemarau? Kalau musim penghujan kan becek. Karena tempatnya itu di ladang pertanian warga. Berarti tidak di lapangan khusus kayak karapan sapi kan ada lapangan khusus nih ceritanya. Tapi kalau sapi yang menggunakan ini ya zaman-zaman sekarang ini ya, yang masih digunakan yang dikatakan tadi tiap tahun sekali antara bulan Agustus sampai bulan Desember, itu dilaksanakan di ladang. Di ladang. Setelah panen. Setelah panen. Biasanya pelaksanaannya memang setelah panen. Antara bulan Agustus sampai Desember. Dan lapangannya itu biasanya tempat-tempat tertentu. Artinya warga yang punya ladang khusus datar, kan di sini kan pegunungan Mas. Jadi cari tempat memang. Iya. Jadi tidak semua ladang bisa dipakai ya. Iya. Jadi ladang yang datar. Ladang yang datar dan panjang kira-kira. Panjangnya berapa sih ladang? 100 meter minimal. 100 meter itu minimal ya. Oh gitu. Selain ini Pak siapa? Pak Rudel. Pak Rudel, selain setelah diarak, apakah dilepas juga nih untuk mengenang masa lalu lah ceritanya? Untuk karapan sapi hias sebenarnya memang dipacu juga. Oh gitu. Tapi tidak semuanya. Kalau memang artinya tidak semua. Anggaplah kalau kontestan, tidak semua kontestan itu memacu sapinya setelah diarak. Umpama begini ya. Iya. Ada 20 kontestan. Tapi tidak semuanya 20 itu akan dilepas untuk lari, tidak kan? Tidak, tergantung orangnya yang punya. Kalau gitu. Memang dia tidak mau untuk melepas sapinya, nggak masalah ya. Nggak masalah. Oh gitu. Hanya semacam seremonial aja ya. Iya. Oh gitu teman-teman. Wah keren nih. Tapi ternyata, iya Mas ya. Tapi ternyata kadang karena sudah membudayanya di sini, untuk masyarakat
yang ikut dalam karapan sapi hias itu seolah-olah kalau tidak dipacu sapinya Kurang seru ya? kurang seru gitu. Kurang sempurna Pak Haji. Anggaplah, Iya, berarti dia tidak ikut serta dalam kontes kalau nggak dipacu gitu, kan seperti itu. Memang kan sejarahnya karapan dari kata dasar karapan ya. Karapan itu kalau nggak salah itu garapan sebenarnya. Jadi dipindah ke karapan, yaitu adu kecepatan. Jadi kalau nggak ikut seluruh acara setelah diarak, kalau nggak ikut sama pelepasannya di adu kecepatannya kurang sempurna, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan pelaksanaannya itu bukan hanya diarak loh Mas. Oh Jadi ada lagi. berangkatnya itu dari sebelah timur, kan rata-rata lapangannya itu dari barat ke timur. Barat ke timur. Dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Nah, kemudian pelepasannya nanti dari barat ke timur. Di awal itu biasanya pelaksananya mulai jam 2 siang, itu kontestannya sudah nyampe semua. Kemudian nyampe di tengah-tengah lapangan itu nanti ada keleningan Yogo di situ. Tari-tarian. Tari-tarian. Jadi sapi itu berhenti di situ, Di tengah lapangan. Di tengah lapangan. Biasanya jajar 3. Jajar 3 berhenti di situ dan ditabuh dengan gamelan. Ada yang nari juga dengan irama-irama tertentu juga yang sudah ditentukan. Iya. Kemudian setelah itu baru berangkat lagi ke barat. Melanjutkan sampai ke garis start. finish. Nah, garis ke barat Mas. Oh, ke barat. Ke barat. Oh, Kemudian gitu. di belakangnya lagi seperti itu terus. Oh, udah seperti itu. sampai selesai. Sampai selesai. Baru setelah itu dilepas. Sekitar jam 5. Adu balap lah ceritanya. Biasanya pelaksanaan pelepasan itu menjelang maghrib loh Mas. Wih, Iya. nggak sholat dong. Kan belum maghrib Mas. Oh iya, alhamdulillah. Oh iya belum. Kalau pelepasan kan cepat. Oh iya beda dengan diarak ya. Kalau diarak agak lama ya. Karena jalannya harus pelan. Kalau Pelan. Nah, biasanya kalau di kerap tangkeen ya, Iya. itu kan umumnya kan dilepas 2 atau lepas 3. Kalau ini dilepas semuanya bareng-bareng atau Enggak, maksimal juga 3. oh maksimal 3. Karena lebar lapangan itu terbatas juga. Oh gitu. Kalau lapangannya sempit paling 2. Oke, kembali ke Pak Haji sekarang. Pak Haji, ini kan udah boleh dikatakan Keleles ini boleh dikatakan sudah masuk kuno ya Pak Haji ya. Iya. Ini Pak Haji, ini kayunya dari apa sih Pak Haji? Apa dari jati kayak biar kuat atau dari apa Pak Haji? Oh, dari apa desa Bintaus. Bintaus. Iya, Bintaus. Kalau selain Bintaus, Tak bisa. Apa tak bisa yoker-yoker wah. Oh, tak bisa diukir. Tak bisa diukir-ukir ya. kalau Bintaus mungkin lebih mudah diukir mungkin ya. Mudah, halus seratnya halus. Oh, kalau Bintaus. Iya, kalau Bintaus. Oh, gitu. Jadi yang dijadikan keleles seperti ini tidak sembarangan kayu Pak Haji ya. Tak bisa. Harus Bintaus. Harus Bintaus, iya. Kalau Bintaus nggak boleh. Enggak boleh. Boleh apa nggak boleh Pak Haji? Tak boleh. Haram berarti ya berarti. Iya. Kalau haram kan memang nggak boleh. Jadi harus kayu Bintaus. Bintaus, iya. Nah, ini Pak Haji. Iya. Kalau zaman sekarang ada ya nggak orang yang masih membuat keleles kuno kayak gini Pak Haji? Enggak ada kalau sekarang. Sudah nggak ada Pak Haji? Wah, Ya? enggak ada. Iya benar. Memang sudah pindah ke keleles bambu Pak Haji ya. Iya, garis bambu. Ini Pak Haji. Iya. Saya tanya ke Pak Rudal aja deh. Iya. Pak Rudal, kalau saya kok Rudal sih? maaf Pak. Enggak apa-apa. Pak siapa tadi? Rudel. Pak Rudel kok Rudal. Maaf Pak Rudel. Pak Rudel, tadi saya lihat tuh kan banyak hiasan. Kayak ada apa macam-macam itu. Bisa dikasih tahu nggak ke teman-teman yang ini untuk apa, namanya apa? Mungkin ada namanya. Bisa. Silakan Pak Rudel. Perlu dibawa anunya atau gimana? Oh enggak, untuk yang ditanduk dari atas dulu deh. Biasanya Itu ada namanya kan? iya ada namanya. Kalau dandanannya sapinya itu biasanya satu tempatnya ditanduknya sapi. Ada namanya nggak itu Pak? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Anggap tutup tanduk hiasan tanduk lah ya. Kemudian hiasan muka. Hiasan muka itu juga tidak tahu namanya. Pokoknya ditaruh di mukanya sapi. Oh di depan, di moncong ya, dari jidat ke congor congor ya. Ke congor ya Pak ya. Iya, congor bener Pak. Congor. Kemudian ada jenggot juga. Oh turun ke bawah. Jenggotnya panjang. Kemudian ada jambulnya juga di bawah. Oh. Itu satu-satu per sapi.
Terus kemudian di leher juga ada kalung hiasan. Biasanya katanya di sini namanya raet itu, raet. Raet. Iya. Ditaruh di leher. Yang di leher itu. Di leher, pas di leher. Kemudian di belakang leher, pas di dada juga, itu ada juga kalung. Terus dikalungkan ke punggung. Berarti menutupi dada sapi. Menutupi dada sapi. Namanya itu sampor. Kayak ada anting-anting itu tuh yang panjang di mata juga ada di sini. Kemudian di bawah telinga. Anting juga. Oh, anting juga. Oh, itu hiasannya. Nah, itu Pak, kalau membuat butuh uang berapa sih Pak yang diterangkan oleh Pak Rudil? Butuh biaya berapa Pak untuk buat hiasan tadi itu Pak? Semua 1 juta cukup Pak? Wah. Nggak cukup Pak? Nggak cukup. Nah, terus berapa Pak? Masa sampai berjuta-juta sih Pak? 5 juta. 5 juta? Iya. Hanya hiasan itu 5 juta? 5 juta Pak. Tapi kalau zaman sekarang ada nggak yang masih buat seperti itu? Nggak ada sudah. Yang buat gitu juga nggak ada. Jadi biayanya 5 juta hanya untuk buat itu aja hiasan. Nah, kalau boleh tahu, kalau masalah hiasan tadi kurang lebih 5 jutaan kan begitu Pak. Kalau buat ini kira-kira Bapak tahu nggak kira-kira aja kan dari ada untuk kayu ya Pak? Iya. Untuk ada kayu. ukirannya ini nih. Semua ya Pak. Iya. Sampai berapa Pak biayanya Pak untuk buat gini? Kalau zaman sekarang kan ada yang 750, ada yang 1 juta. Kemudian ada yang sampai 1,5 juta atau 2 jutaan. Kalau ini saya kira lebih nih karena ukirannya nih yang keren ini, ukirannya mahatnya ini Pak. Rasanya bagian ukirannya Pak. 1.500.000 Pak dari bagian ukiran. Setiap Pak. Ukiran. Iya Pak. Ini Pak. Iya Pak. Nah, lain kayu deh Pak. Lain kayu. Iya, lain kayu Pak. Lain keleles Pak. Ini. Iya. Berarti kurang lebih bisa mencapai 10 juta. Iya. Lebih ya. Iya. Bisa 10 lebih ya, antara 11 sampai 15 juta. Iya. Tapi sepadan ya dengan teman-teman ya, sepadan sekali dengan apa ya? Kualitasnya istilahnya dari ukirannya. Kalau zaman keleles zaman sekarang kan nggak ada ukirannya, hanya kayu, kemudian pengonong cuma bambu, pas bolos lah sini gitu aja. Tapi kalau ini luar biasa. Tapi untuk sekarang kalau kerapan sapi pakai ginian, ini kayak rompal semua nih. Wah, tak boleh Pak. Oh bus Pak. Jadi kalau untuk dikerap ini, kalau udah kerapan ini dipreteli semua Pak, dicopotin semua. Satu dilepas. Nah, di bawah sini. Oh gitu. Oh, cuman diganti oleh tempat bendera di tengah itu ya. Oh gitu teman-teman. Waduh, ini pertemuan yang luar biasa dengan Bapak Haji Sahirun dengan Bapak Rudel. Saya takut nyebut. Takut nanti saya ditodong. Salah terus bilang namanya. Oke, dengan Pak Rudel, dengan Pak Sahirun, si pemilik dari Keleles ini teman-teman. Sebelum saya tutup video ini, obrol-obrol saya dengan dua beliau ini yang sangat welcome banget kepada saya, kepada YouTuber low cost, jauh-jauh datang dari Bangkalan, disambut banget oleh dua beliau ini. Insya Allah mungkin tahun di 2021 ini mungkin insya Allah akan ada event kerap tangke Pak ya Pak ya. Semoga nanti kita akan liputan khusus di tim ini. Tim apa sih Pak kalau boleh tahu namanya? Ada tim nggak namanya Pak? Kayak kan ada tim karapan sapi. Kalau Bapak ada tim nggak? Kalau tim biasanya berubah-ubah. Oh, masalahnya bukan tim, tapi sapinya yang dikasih nama. Tapi setiap tahun nggak selamanya tetap namanya. Oh, beda-beda ya, beda-beda. Oh, nah, apalagi nanti kalau pas sapinya ganti. Ganti kelamin atau ganti sapi Pak? Ganti sapi. Oh, ganti sapi, tapi ganti kelamin. Oh, ganti sapi gitu ya? Ganti sapi ya. Pikiran saya kemana-mana Pak. Oke, nanti kita akan ada liputan khusus untuk beliau ini. Nanti apabila ada kerap tangkeen di Kabupaten Sumeneb, kurang lebih bulan Agustus sampai Desember. Semoga aja di tahun 2021 ini kerapan sapi, kerapan tangke semuanya kembali normal dan ada lagi, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Di tahun 2020, tahun yang kelabu buat
pecinta karapan sapi Madura. Ya Pak ya? Iya. Sedih nggak Pak kemarin nggak ada ini kerap tangkean Pak tahun 2020 kemarin kan nggak ada Pak, nggak Ada. Iya, enggak ada, tahu-tahu Enggak bisa. nggak bisa. Iya, ditutup. Sedih nggak Pak? Sedih Bapak? Iya. Enggak, saya tak oleh uang, enggak punya uang saya. Oh gitu. Iya. Kalau dada itu dada uang Pak? Enggak mau uang. Oh gitu. Nah. Prihatin. Tapi semoga di tahun 2021 rezekinya lancar Amin, Pak ya. amin, iya, juga iya, Pak iya, Rudil iya, juga iya, lancar iya, semuanya, iya, kita iya. semua Doa, lancar. amin, Ya Pak ya. amin, Betul. amin. Oh ya. Besar harapan kami juga. Monggo. Semoga tradisi yang sudah membudaya khususnya di Desa Langsar akan tetap lestari selamanya. Boleh diulang dengan suara yang lebih besar lagi, biar lebih tegas nih. Bisa kali aja pemerintah atau instansi terkait menonton video kita dan bisa dijadikan sebuah apa ya semacam pertimbangan. Silakan. Jadi besar harapan kami acara kerapan Sabtias yang sudah menjadi tradisi dan membudaya khususnya di Desa Langsar akan tetap lestari dan semoga juga diperhatikan oleh pihak-pihak terkait, dan besar harapan kami juga semoga pandemi akan segera berakhir karena tahun 2020 kemarin semua warga sudah kehilangan kegembiraan dengan tidak Kehilangan adanya, momen, ya, kehilangan hari rayanya ya. kehilangan adanya dengan tidak adanya kerapan sapi hias begitu. Mulai dari karapan sapi pacuan sampai karapan sapi hiasnya selesai semuanya, tidak ada. Itulah teman-teman harapan dari dua beliau ini. Semoga dinas terkait atau mungkin pemerintah yang lagi menonton, mungkin suara kami ini suara yang sangat kecil Pak ya. Iya. Tapi semoga suara kecil ini bisa didengar dan bisa diwujudkan di tahun 2021 ini. Amin. Itu Pak Haji ya. Iya. Oke, itu aja sobat-sobat Teklas di channel YouTube yang Blue 78. Obrolan kami dengan Pak Sahirun, Pak Haji Sahirun. Aduh ya Allah, saya kok selalu lupa dengan nama Pak Haji Hasirun dengan Pak Rudil pada hari ini. Semoga apa yang diharapkan bisa terwujud di tahun 2021 ini. Well, thank you for watching my channel. Jangan lupa jika suka dengan channel ini dan menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula tombol lonceng. Pak Haji, tahu nggak tombol loncengnya diapain? Nggak tahu apa ya. Nggak tahu saya. Dipencet Pak Arif. Oh iya. Jangan dipencet, jangan ditonjokin, dipencet. Oh, iya. Kalau ditonjok rusak apinya nanti. Oh. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah Pak ke teman-teman. Dadah. Dadah ke kamera.